Syukur alhamdulillah kita oleh Allah masih diberikan berbagai macam nikmat, nikmat sehat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam. Jika kita alhamdulillah bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, ialah talabul ilmi atau menuntut ilmu melalui wadah PMDBS. Semoga kumpulnya kita pada saat ini menjadi sebab Allah kumpulkan kita bersama-sama nanti dalam surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke alam dunia ini diantaranya untuk menyempurnakan akhlak. Kata beliau pun, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kalau kita berbicara masalah akhlak, akhlak itu terbagi dua secara global. Ada akhlakul mahmudah, ada akhlakul majmu'ah. Apa itu akhlakul mahmudah? Ialah akhlak yang terpuji, sabar, tolong menolong, ridho. Kata-kata akhlak-akhlak yang senantiasa diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang kedua, akhlakul majmu'ah. Apa itu akhlakul majmu'ah? Ialah akhlak yang tercela. Apa saja yang termasuk kategori akhlak tercela? Di antaranya pelit, medit, arogan, takabur, sombong, hasud, dan berbagai macam sifat yang termasuk kategori akhlakul majmu'ah atau akhlak yang tercela. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam taklim kita pada kesempatan ini, saya ingin membahas salah satu akhlak majmu'ah. Salah satu akhlakul majmu'ah, akhlak yang tercela. Apa diantaranya? Sombong. Apa pengertian sombong dan kenapa manusia bisa sombong? Ini saya mungkin pendapat Imam Nawawi Al-Bantani yang saya kutip berkitab Muraqi Ubudiyah pada halaman yang ke-80. Kata Imam Nawawi, wa'lam annal insana la yaf'ahimu nafsahu illa wa huwa ya'taqidu anna laha sifatun min sifatil kamali duniyatan aw dunyawiyatan. Jadi kata Imam Nawawi, bapak para jemaah, wa'lam dan ketahuilah
Apa yang perlu diketahui? Annal insana, bahwasanya manusia, kita ini manusia, kita termasuk kategori insan, namanya manusia. Ketahuilah bahwasanya makhluk yang bernama manusia, kata Imam Nawawi, la yasta'zimu nafsahu, dia tidak akan mengagungkan dirinya, tidak akan membesarkan dirinya, illa huwa ya'taqidu, kecuali si insan itu, si manusia itu meyakini annalaha sifatun min sifatil kamali, bahwasannya baginya si manusia itu memiliki sifat di antara sifat-sifat kesempurnaan. Itu yang bikin orang sombong, kata Imam Nawawi. Mabuk pada gini, orang bisa mengagungkan dirinya, orang bisa merasa dirinya agung karena dia merasa memiliki, sifatun min sifatil kamali, memiliki sifat di antara sifat-sifat kesempurnaan. Jadi karena dia merasa memiliki sifat sempurna, merasa dirinya sudah sempurna, maka timbul dia merasa dirinya megah. Dia merasa dirinya agung, dia merasa dirinya hebat. Akhirnya timbullah kesombongannya. Sempurna apa? Dunia dan dunia biasa, baik sempurna masalah ilmu agamanya, artinya merasa sempurna ilmu agamanya, merasa pinter, merasa hebat, merasa suaranya bagus, merasa pidatonya enak didengar sama orang, ya, merasa ilmunya banyak, merasa bisa baca kitab, dia merasa dirinya sudah sempurna masalah agama. Audiniatan atau masalah dunia, audiniatan atau masalah dunia. Merasa dia sudah cukup ekonominya, cukup hartanya, mobilnya berlimpah, rumahnya mewahnya, uangnya berlimpah. Nah, karena dia merasa itu, merasa sempurna baik sifat agamanya, sempurna masalah duniawinya, maka muncullah manusia itu merasa dirinya besar, merasa dirinya agung. Ini karena merasa dirinya sempurna. Kemudian dilanjutkan ke Imam Nawawi, asbabul kibri sab'atun, maka di antara sebab-sebab kesombongan sab'atun itu ada 7. Ada berapa? Ada berapa? Ada 7. Ini kata Imam Nawawi ini, ya. Faktor-faktor yang bikin manusia bisa jadi sombong. Ada 7 jumlahnya. Apa itu? Al-awwalu, yang pertama yang bikin manusia bisa sombong, al-ilmu, ialah ilmu. Ini ada kontradiktif. Kita sering dengar dari guru-guru kita, ya, agar banyak nuntut ilmu. Kan begitu kan? Banyak hal-hal supaya kita ngaji, ya. Banyak riwayat Al-Qur'annya agar memotivasi kita hadir di majlis ilmu. Kayak sekarang ini nih, namanya kita ada di majlis ilmu. Tapi maaf, ilmu bisa bikin orang sombong. Pertanyaannya begini, ilmu yang bagaimana? Nah, gitu. Yang bikin orang menjadi sombong. Nanti jangan mentang-mentang saya ngajar ini
Katanya yang bikin orang sombong ialah ilmu. Akhirnya besok dia pada ngaji ya. Itu salah perhatiannya gitu. Dulu ngaji dia ngerti ilmu yang kayak apa nih yang bikin orang sombong. Nah, ilmu yang bikin orang sombong, orang yang merasa dengan ilmunya udah sempurna gitu. Merasa dia udah cukup dengan ilmunya. Karena merasa udah cukup dengan ilmunya, sehingga dia nggak mau belajar, nganggap orang remeh, nganggap orang bodoh, kayaknya dia yang paling pintar. Ini sombong dengan ilmu namanya. Nanti ke bawah akan banyak penjelasannya. Satu itu ilmu yang bikin orang sombong ialah ilmu yang merasa sempurna ilmunya, dia merasa. Karena kata beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, afatul ilmi al-huyalau, bencananya ilmu ialah kesombongan. Satu itu. Wasani dan yang kedua, yang bikin orang sombong kata Imam Nawawi ialah al-amalu wal ibadah. Amal dan ibadah. Nah ini tak ada lawan tadi lagi nih. Ada yang berbanyak beramal, infak, sedekah, wirid. Kita berbanyak ibadah, sholat, puasa dan lain sebagainya begitu. Tapi kenapa di sini dikatakan amal ibadah ini bikin orang sombong? Nah, begini penjelasannya. Ilmu, ya, para ulama yang memiliki ilmu dan orang ubat itu abid, orang yang rajin ibadah, yang rajin tahajud, rajin duha, ya, abid namanya itu alim, orang yang memiliki ilmu. Dia mempunyai 3 karakter kesombongan. Mempunyai 3 tingkatan kesombongan bagi orang alim dan orang yang ahli ibadah. Pertama, ayatuna kubru mustaqilan fil qalbi. Kesombongan yang ada pada diri orang alim dan diri orang yang rajin ibadah, kesombongan di hati. Pertama, mustaqilan fil qalbi, menetap di hati kesombongan itu. Apa sombong di hati bagi orang ilmu, bagi orang alim, orang rajin ibadah? Kesombongannya ialah yara nafsahu khairan min ghairihi. Dia memandang yara nafsahu khairan min ghairihi, memandang dirinya itu, melihat dirinya itu khairan min ghairihi, lebih baik dari orang lain. Ini kesombongan di hati yang dimiliki oleh orang-orang alim dan orang yang lagi ibadah. Memandang dirinya lebih baik dari orang lain. Merasa dia bisa baca kitab sama orang lain yang tergoblok semua. Merasa dia bisa pidato, bisa ngaji, suaranya enak, orang lain yang hafal semua. Bahkan dia lebih baik. Merasa rajin tahajud, ya, rajin puasa, rajin wirid, rajin zikir. Dia membuat dirinya merasa lebih baik daripada orang lain. Ini yang bikin bahaya, Pak. Ini ya, kesombongannya para ahli ulama dan kesombongan para ahli ibadah. Ketika dia mendengar ilmunya merasa lebih baik dibanding orang yang belum punya ilmu, atau dengan ibadahnya merasa dia lebih baik dibanding orang yang belum ibadah, maka di situ tingkatan pertama kesombongan sudah dimiliki oleh orang yang rajin ibadah, orang yang memiliki ilmu. Mustaqbil dalam siapa lebih ada di hati kesombongan. Atau sebab. Lalu yang kedua, penjelasan dari kesombongan yang tadi satu dua ya.
sebelah tiga itu. Asalnya tingkatan kedua kesombongan bagi para ahli ilmu dan ahli ibadah ayyudhirul dzalika ala af'ali, menampakkan kesombongannya itu di af'alnya. Apa af'alnya? Perbuatannya, perilakunya. Kalau tadi di hatinya merasa dirinya lebih baik, memandang dirinya lebih baik dari orang lain. Yang kedua, justru di af'alnya, di perbuatannya pengen diprioritaskan, merasa dia orang alim, merasa dia orang alim, ahli ibadah. Gimana pengertian dan contohnya kata Imam Nawawi? Orang yang sombong dalam bentuk af'alnya, perbuatannya, dengan cara bintara puri fil majalisi. Itu kalau di paling begini pengen tempat yang tinggi, maksudnya pengen tempat ini istimewakan. Umpamanya dia ustaz, kiai, atau duduk belakang umpamanya, malah dia pengennya apa? Itu pak, gua kan ustaz, gitu kan? Gua kan ustaz, gua kan orang haji 8 kali kata begitu. Udah haji pun yang ke masjid gua nggak pernah tinggal, malah benar di belakang. Ini kesombongan dan apanya? Pengennya ditarui, pengen ditinggikan, bil majalis, dimanfaatkan. Pengen dapat istimewa. Ini kesombongan di hafal yang dimiliki orang. Makanya dia beristilah, kalau beristilah ya. Oke, adalah kita ngobrol mulai di blognya dia kelasnya dan dulu sama demikian. Kalau giliran yang lain ini tidak bisa. Sama saja, lagi berbocor kosong. Hanya hilangkan saya sebagai pengajar, rasakan dirinya sebagai jemaah yang siap mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Makanya jemaah dari dalam jemaah. Kalau kita ngaji kayak begini, bawa botol kosong. Maksudnya apa? Supaya gampang diisi itu. Sama guru saya, kalau kita botol kosong, saat kita bawa botol penuh, kita akan bisa diisi sama guru, dan orang masuk. Apa sih maksudnya bawa botol penuh? Bawa ilmu kemana itu? Kalau kita datang kembali bawa ilmu memang sampai sekali putih umpamanya. Bisa ambil buah macam kita. Tidak ada yang terima. Botol isi. Nah itu Pak, kita ya. Jadi yang kedua itu contohnya minta waktu fil majalis dengan afalnya. Pengennya dipakai disewakan seperti yang seandainya kalau yang paling dia jemaah mempersilahkan tempat yang khusus, ya masalah Pak. Dia maksa bukan maunya kita, tapi ketika tidak ada kita pengen dipersiapkan yang khusus, itu tidak boleh. Ini bukan dalam pengertian. Ketika sebagai panitia, sebagai jemaah, ya kita kalau sedang acara ini khusus di para kiai begitu. Karena memang takjiman kepada ulama itu masalah. Ketika ustaznya, abidnya dipersilakan ke tempatnya disediakan, maka itu sama bukan sombong. Itu bentuk kehormatan yang diberikan oleh jemaah. Yang sombong ini kalau ada di tahu itu, dia ngambek itu yang masalah. Apa dia? Jadi kalau seandainya dia dipersilakan dengan tempat yang telah disediakan oleh pengurus, itu bukan sombong ya. Itu Pak ya. Itu yang contoh yang kedua ya, karena pengen di tempatkan tinggi di mana. Apalagi nih? Contoh-contohnya orang alim, ahli ibadah dengan afal wa taqaddumi alal aqlam. Yang rekan-rekan ini dia pengen selalu diduluin. Apa yang diduluin? Pengennya gua kan usah, ya nih. Kalau makan gua dulu dong, kalau gitu nanti ya. Jangan nyelonjong. Nah,
Bapak mesti pengertian. Sebagai orang alim yang memiliki ilmu atau abid dan atau masyarakat yang ibadah, umpamanya begitu, nggak boleh merasa selalu pengen diduit kalau dari jalan-jalan atau apapun, karena selalu pengen diduit. Maka bebaskan hati ini dari kata pengen diduit. Kasih air pengen diduit, kasih kue pengen diduit dulu, barangkali rasa orang itu. Tetapi kalau jemaah mendahulukan para guru, para ustaz, itu tidak masalah. Itu bentuk kehormatan yang diberi oleh jemaahnya. Tapi sang ustaznya, sang alimnya, sang abid al-ibadahnya jangan pernah pengen bisa diduit. Seandainya dipersilakan duluan, itu tidak masalah. Itu bentuk kehormatan yang diberikan oleh jemaah. Para jemaah yang ketiga, tingkatan kesombongan para alim dan para abid, orang-orang yang lagi ibadah, ialah kesombongan yang dilakukan dengan lisannya. Kalau tadi pertama dengan hati, yang kedua dengan afalnya, yang ketiga ayyudhirul ibrah ala lisanihi hatta yakum bitadaq. Kesombongannya itu ada lisan hingga dia bikin pengakuan. Lisan ini mengucapkan kata-kata pengen dirinya diaku sebagai orang alim, pengen dirinya diaku sebagai orang ibadah. Hingga ini pengertiannya. Contoh orang abid yang ibadah. Jadi ada orang ibadah. Sampai di mana nih ibadahnya? Berapa banyak dia puasanya? Berapa banyak dia tahajudnya? Dua nih. Rumah buat sebutin. Ketika dia udah ada orang alim, dari mana orang alim? Udah apa? Quran berapa juz? Udah hafal kitab apa aja? Udah ngaji kitab apa aja? Ditanya, udah berguru sama siapa aja? Ini gua nih sudah berguru apa itu hafal kitab kamu. Dia baca itu Pak, untuk mendapatkan pengakuan. Dia sebutin dirinya untuk mendapatkan pengakuan dirinya orang alim, untuk mendapatkan pengakuan dirinya orang alim. Ini bahaya. Dulu pernah selama di daerah Utara Kota, Kampung Halaman Baru, ya belakangan, berapa salah satu namanya berjalan tua, itu ternyata cerita begini Pak. Saya udah bertiga anu mereka saya dapat ijazah anu mereka terus dia bacakan. Dia bacakan untuk mendapatkan pengakuan bahwa dirinya orang bahaya. Kita bilang jangan kita mengiklankan diri kita. Kalau emang kita mantap kepada Allah, nanti Allah yang mengiklankan kita. Nanti orang tahu siapa kita tanpa kita katakan siapa kita. Sampai kita mengatakan siapa kita. Kenapa? Orang yang cinta kepada kita nggak butuh dengan apa yang kita katakan. Oh dia cinta sama kita. Dan orang yang nggak cinta kepada kita, apapun yang kita katakan, dia tidak bisa percaya dengan apa yang kita omongin. Paham? Kita tidak memaksakan diri mengiklankan kayak begini. Nah, orang-orang yang cinta kita nggak butuh itu. Tanpa itu dia sudah cinta dengan kita. Tapi orang-orang yang benci sama kita, dia tidak pernah percaya apa yang kita bahas, bahkan malah menjadi ledekan terhadap apa yang kita bicarakan. Nama jemaah, kita kembali kepada pembahasan awal. Ada 7 faktor penyebab kesombongan kata Imam Nawawi. Yang pertama ilmu, ya. Yang kedua apa? Amal dan ibadah. Nah, bencana ke tempat ilmu, orang yang memiliki ilmu, orang ibadah di hatinya, ya, yang mengamalkan dirinya lebih baik, kemudian di amalnya
dengan ingin diprioritaskan dia penempatan di majlis dan dengan lisannya membuat pengakuan agar ingin aku sebagai orang alim dan orang alim. Itu dua. Yang ketiga sekarang Pak. Yang ketiga dari setelah ilmu dan amal ibadah ya. Faktor kesombongan yang ketiga kata Imam Nawawi ialah an-nasab. Nasab. Ini lagi akan jangan nasab ini. Dari bukti nasab. Ini saya tidak memfonis siapa-siapa. Cuma saya ingin mengatakan inilah faktor ketiga kata Imam Nawawi yang bikin orang sombong itu faktor nasab. Falladhi lahu nasabun syarifun yastahkilu man laika lahu dzalika nasabu wa kana al-khawu minhu amalan wa ilman. Orang yang memiliki nasab yang mulia, meratakan turun orang-orang mulia, nasab bersyarifun, nasab yang mulia, yastahkilu, dia meremehkan. Ini ya faktor nasab. Orang yang memiliki nasab yang mulia yastahkilu, meremehkan man laisa lahu dzalika nasabu, orang yang tidak memiliki nasab mulia. Wa kana al-ba'inu amalan wa ilman, meskipun orang yang tidak bernasab mulia itu lebih tinggi ilmunya, lebih hebat amaliyah ibadahnya, tapi cuma bukan dari keturunan habaib, mereka diremehkan. Ini faktornya. Ya, kalau kita terlahir dari nasab yang mulia, alhamdulillah itu bagian anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi maksud ini dengan merasa memiliki nasab mulia, tidak meremehkan orang alim ibadah yang tidak memiliki nasab mulia. Ini yang bahaya. Sama apa? Sama kita di jemaah begitu dalam jika kita jemaah begitu orang-orang itu sekarang dengan habaib, wah itu sangat baru masih bocah, wah itu sangat gelap banget. Ya ada kiai yang alim, dia bukan afid, dia mah kayak kampung, nggak ada adab-adabnya Pak. Ada mah kayak kampung, bukan habaib, dia mah nggak ada hormat-hormatnya. Ini yang nggak boleh. Kita diperintahkan untuk mencintai beliau Rasul. Iya, betul. Diperintahkan mencintai kedua nabi. Iya, benar. Tetapi bukan berarti kita meremehkan orang alim, meremehkan para ulama yang bukan daripada keturunan beliau Rasul. Paham Pak? Dia orang berkata, oh jemaah abah itu Allah, jemaah masih muda, melakukan maksiat, jemaah tidak bisa. Siapapun di mata hukum sama. Dia yang paling dekat dengan Rasulullah ialah saya Fatimah. Ya, keturunan pertama itu saya Fatimah, putri Rasulullah. Tapi apa kata beliau Rasul? Ya Pak, hadisnya saya baca dalam kitab Sahih Muslim. Ketika sebelah hadisnya mengatakan ketika ada seorang sahabat meminta kenyang hukuman, dia beliau marah, bersabda begini, "Lau kana Fatimah bintu Muhammadin sallallahu laqad yadaha." Andai saja Fatimah binti Muhammad mencuri, laqad yadaha, pasti aku bapaknya dia akan memotong tangannya. Kalau contoh ya, jadi begini, ada seorang perempuan Paknya itu mencuri daripada Mahjubiyah, namanya Fatimah al-Mahjubiyah, mencuri dan berdasarkan keputusan mesti potong tangan gitu. Tapi sahabat tidak melakukan eksekusi. Kenapa?
Nah, Bani Maju ini bani yang terpandang, Pak. Bani yang terhormat, banyak biasanya ikut Islam. Hanya Bani itu Usama bin Zaid, ya cucu anak Rasulullah, ada beliau Rasul, supaya minta keringanan agar Fatimah al-Mahdiyah tidak potong tangan, minta keringanan. Begitu Usama sampai ke beliau Rasul, mengutarakan maksudnya beliau Rasul. Apa kata beliau Rasul? Ya Usama, innama alam kalau umam min qablikum idza kharaja fi syariku fataramuhu wa idza kharaja fi dhaliku faqamu ilaihi qur'an. Hai Usama, hancurnya umat-umat sebelum kamu apabila yang mencuri orang-orang besar, orang-orang mulia, maka tidak pernah tersentuh oleh kamu. Wa idza kharaja fi dhaliku, tapi apabila yang mencuri orang-orang lemah, orang miskin, fakomu oleh Tuhan, maka hukum ditegakkan setegak-tegaknya. Ya Usama, kalau kalian Fatimah binti Muhammad bin Tawakal, andai saja Fatimah binti Muhammad Tawakal mencuri, maka waktu ia dah pasti aku akan memotong tangannya. Artinya Fatimah sendiri, sehingga Fatimah sendiri putri Rasulullah tidak ada dispensasi masalah hukum. Kalau memang misalnya salah, akan dipotong karena beliau. Itu orang paling terdekat dengan Rasulullah. Jadi kembali kepada hati kita, jadi faktor pertolongan yang ketiga yang menawilah karena nasab yang mulia hingga apa? Merendahkan orang yang tidak pernah mulia meskipun dia orang alim dan rajin ibadah. Kalau dibilang rumah, dari saya. Belum berapa waktu. Apa sih kata? Ah, apa lagi? Nah, pada waktu itu. Yang berapa tuh Pak? Yang ketiga ya Pak, yang ialah nasab. Warabiu, dan yang keempat al-jamal. Ini dalam kamus jamal, ketampanan. Wadzalika kalau majadi bainan nisa'i. Kecantikan ini biarlah terjadi bagi perempuan nih. Wa yad'u dzalika ila ghibah wa dzikri wa yubinas. Jadi faktor ketampanan, kecantikan bikin manusia perempuan untuk berbuat ghibah, membicarakan orang lain, dan wa dzikri wa yubinas, menyebut aib manusia. Dan kita kadang-kadang begitu Pak ya, orang udah kongkong senang banget abang ledekin bikin orang lain pertama tak dirinya gagah, fisiknya sempurna, gampang aja ngeledekin orang yang fisiknya agak sempurna. Sekarang kita senang banget bercanda ngeledekin orang yang fisiknya agak sempurna. Saya sering bilang di mana-mana, jangan pernah bercanda dengan kekurangan fisik orang lain, karena itu barangkali mengasyikkan bagimu, tapi menyakitkan bagi dirimu. Pahami? Ulangi kalimatnya. Jangan pernah bercanda dengan kekurangan fisik orang lain, barangkali mengasyikkan bagimu dan menyakitkan bagi dirimu. Biasanya kalau bercanda tak boleh orang dengan kekurangan fisiknya senang ketawa-ketawa, ya Pak ya. Wah, kalau dia dari teman-teman apa namanya palanya dalam gitu. Tapi orang kata-kata dia gitu. Ya orangnya barangkali maaf, senyum-senyum aja, tapi hatinya bisa aja menangis begitu. Jadi kalau dibully dan kekurangan fisiknya, dibercandain, kita ngakak tuh. Dibercandain orang yang fisiknya kurang sempurna, senang kita. Orang yang barangkali senyum, baru itu tertawa. Tapi maaf Pak, saya yakin hatinya pasti menangis. Jadi itu yang kedua. Yang keempat ya,
faktor keamanan, faktor kecantikan ini yang bikin orang sombong. Jangan pernah merasa diri paling sempurna, baik ilmunya apalagi wajahnya, ketampan-tampannya kita, segala-galanya kita, kejahatan-kejahatannya kita akan menjadi bangsa-bangsa kita. Alhamdulillah. Walau itu dan yang kelima yang bikin orang tokoh kata Imam Nawawi al-mal ialah harta. Ya. Ini harta Pak. Ya. Pakai mudah-mudahan atau titipkan harta kepada kita membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan baca dengan dengan cari harta banyak-banyak kalau kamu bukan kita butuh harta. Menyanyi butuh harta yang butuh biaya. Ya. Kita butuh orang-orang kaya yang banyak duitnya Pak. Bikin musola, bikin masjid butuh orang-orang kaya yang banyak duitnya. Kita bikin tablet apa pengajian mall butuh orang-orang kaya yang banyak duitnya. Kita butuh orang kaya. Nah, bukan maksudnya orang kaya yang tidak boleh justru harta yang dimiliki membuat dia takabur. Tapi kalau harta yang dia miliki membuat dia semakin dekat kepada Allah, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada waktu kita sebenarnya kita barangkali dalam sampai berbulan semuanya, maka mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan punya manfaat dan juga kekuatan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وصلوا وجزاك وبارك وسلم دعاء وسلم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين